Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, supaya lebih mudah untuk lebih cepat memahami konsep perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi ini, di sini sudah Ibu gambarkan. Di sini ada KW1, KW di sini maksudnya adalah kepanjangannya dari kuadran ya. Di sini disingkat aja jadi KW1, KW2, KW3 dan KW4. Nah, di sini ada kuadran 1. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 ini sudut-sudutnya terletak antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat, dan di kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat, di kuadran 3 dari 180 sampai 270 derajat, dan di kuadran 4 besar sudutnya dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, di kuadran 1 ini semua sudutnya bernilai positif. Artinya nilai sinus, kosinus, dan tangen semuanya bernilai positif ya di kuadran 1, yaitu besar sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Nah, di kuadran 2 itu hanya nilai sinus yang positif, berarti yang lainnya adalah negatif. Maksudnya yang nilai kosinus, nilai tangen semuanya negatif kecuali sinus ya. Kemudian di kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif, berarti untuk sinus dan kosinusnya bernilai negatif. Kemudian di kuadran 4 hanya kosinus yang positif, berarti nilai sinus dan tangennya bernilai negatif. Nah, selanjutnya untuk rumus yang digunakan di kuadran 1 itu menggunakan sin 90 derajat min alfa, cos 90 derajat min alfa, tangen 90 derajat min alfa ya. Untuk di kuadran 2 itu ada dua rumus, yaitu menggunakan 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa ya. Kemudian di kuadran 3 rumus yang digunakan juga ada dua, bisa menggunakan sin 180 derajat plus alfa dan seterusnya. Kemudian ada sin 270 derajat min alfa, kosinus 270 derajat min alfa, tangen 270 derajat min alfa ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di kuadran 4 juga ada dua rumus yang digunakan, yaitu sin 270 derajat plus alfa atau sin 360 derajat min alfa dan seterusnya. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah pernah memberitahukan untuk kalian menghafal nilai trigonometri sudut-sudut istimewa minimal dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, gunanya menghafal itu adalah untuk mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal trigonometri ini dengan menggunakan sudut-sudut berelasi. Jadi, untuk nilai trigonometri dari 0 sampai 90 derajat itu sifatnya wajib hafal. Jadi kalau kalian tidak hafal itu akan sulit mengerjakan soal-soal ini. Nah, di sini langsung aja ada contoh ya. Tentukan nilai trigonometri berikut. Yang pertama ada sin 135 derajat. Nah, cara mengerjakannya, sin 135 derajat. 135 derajat ini terletak di kuadran berapa? Nah, ini kan 135 berarti terletak di kuadran 2. Karena di sini besar sudutnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Karena ini yang ditanyakan adalah sin, nanti pasti hasilnya adalah positif. Karena di kuadran 2 hanya nilai sinus yang positif sedangkan yang lainnya negatif. Nah, cara mengerjakannya langsung saja di sini. Penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu. Untuk yang A, sin 135 derajat. Nah, ini tadi terletak di kuadran 2. Kuadran 2 di sini rumusnya ada dua, kalian pilih salah satu ya. Boleh 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa ya. Misal kita pakai yang kedua ya. Berarti sin 180 derajat min alfa. Alfa di sini maksudnya adalah sudut yang harus kalian ganti. 180 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 135 derajat. Berarti dikurangi 45 derajat. Nah, berarti nanti di sini hasilnya adalah sin 45 derajat. Nah, sin 45 itu nilainya adalah setengah
akar 2. Dari mana? Dari tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa yang sudah kalian hafal ya. Nah, untuk selanjutnya menjawab pertanyaan yang B. Yang B ini adalah kosinus 210. Kosinus 210 derajat ini terletak di kuadran 3 ya, karena kuadran 3 besar sudutnya antara 180 sampai 270 derajat. Yang akan kita gunakan boleh sin 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa. Nah, kita coba pakai yang rumus 180 derajat plus alfa ya. Sinusnya kita ganti dengan cos karena yang ditanyakan adalah kosinus. Berarti kosinus 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 210. Berarti ditambah 30 derajat. Nah, berarti ini hasilnya adalah, nah, di sini nilainya cos ya. Cos yang ada di kuadran 3. Kosinus di kuadran 3 ini bernilai negatif karena di kuadran 3 hanya tangan yang bernilai positif. Berarti di sini hasilnya adalah min cos 30 derajat. Nah, kosinus 30 derajat itu hasilnya adalah setengah akar 3. Berarti min setengah akar 3. Untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir yang poin C adalah tangen 315 derajat. Tangen 315 derajat itu terletak di kuadran 4 ya. Nah, di kuadran 4 ini hanya kosinus yang bernilai positif. Kosinus yang bernilai positif. Berarti tangannya nanti bernilai negatif karena ada di kuadran 4 ya. Yang akan kita gunakan rumusnya adalah tangen 360 min alfa. Tangen 360 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 315? Dikurangi 45 derajat. Karena di kuadran 4 tangannya bernilai negatif, berarti ini min tangen 45 derajat. Dan tangen 45 itu hasilnya adalah 1 ya, berarti nilainya min 1. Selesai.